Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zukni fahman. Amin. Ya, baik ya. Kemarin kita terakhir surat Al-Mutaffifin ayat 5 ya. Sekarang ayat 6, ayat 7 deh, 2 ayat. Yang baca siapa nih? Langsung disebut namanya Pak Basirin. Pak, silakan Pak, monggo. Surat Al-Mutaffifin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin alladzina yatakabbanu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawmaidin lil mukaththibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawmaidin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun
ومزاجه تسنيم Mizajuhu min tasnim. من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya. Jadi harapannya nanti kita setelah selesai satu surat udah paham artinya dan kalau bisa hafal. Karena kan ini cuma 1 ayat, 2 ayat. Misalnya yang sekarang dibahas yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Nah, 1 ayat apalin tuh. Besok apalin lagi. Insyaallah ya. Selesai hafal juga, paham juga. Ya. Kala inna kitabal fujari lafi sijin. Nanti yang dibahas 2 ayat itu. Ya, baik ya, kita murojaah dulu. Saya yang bacakan, Bapak Ibu yang terjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Allazina izaqtalu, yaitu orang-orang yang apabila dia menerima takaran ala nasi atas manusia yastaufun, mereka minta dicukupi atau dipenuhi. Wa iza kaluhum, dan apabila mereka menakar au wazanuhum atau mereka menimbang yukhsirun, mereka mengurangi. Ala yadunnu, apakah tidak mereka menyangka ulaika, mereka itu annahum, bahwa sungguhnya mereka mab'usun, akan dibangkitkan liyaumin ajim, pada hari yang besar. Yauma yaqumun nas, pada hari manusia didirikan li rabbil alamin, menghadap Tuhan semesta alam. Kalla, sekali-kali tidak, inna kitabal fujari lafi sijin, sesungguhnya kitab catatan amal orang yang pujar sungguh di dalam sijin. Wa ma adraka ma sijin, dan apakah kamu tahu apa itu sijin? Kitabum markum, kitab catatan amal-amal. Wailu yauma ijil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Allazina yukadzibuna, yaitu orang-orang yang mendustakan biyaumiddin, dengan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi, dan tidaklah dia mendustakan dengannya illa kullu mu'tadin asim, kecuali setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Iza tutsla, apabila dibacakan alaihi atasnya ayatuna, ayat-ayat kami, qala, dia berkata asatirul awalin, ini adalah dongeng-dongeng orang yang terdahulu. Kalla bal,
sekali-kali tidak, bahkan rona ala qulubihim, ya terlihat atas hati-hati mereka tertutup, ya bihim makanu yaksibun, apa yang mereka kerjakan. Kalla, sekali-kali tidak, innahum, sungguhnya mereka ar-rabbihim, terhadap Tuhan mereka, yauma izin, pada hari itu lamahjubun, sungguh mereka terhalang. Summa innahum, kemudian sesungguhnya mereka lasolul jahim, sungguh akan masuk neraka jahim. Summa, kemudian yuqalu hadzal ladzi, dia berkata inilah yang kuntum bihi tukadzibun, yang dulu kalian dustakan. Kalla inna kitabal abrori lafi ilin, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti lafi ilin, sungguh di dalam ilin. Wama adro kama iliyun, dan apakah kamu tahu apa itu iliyun? Kitabum marqum, kitab catatan amal-amal. Yasaduhul muqarrabun, yang menyaksikan lagi, yang didekatkan dengan Allah. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang yang berbakti sungguh di dalam surga yang penuh kenikmatan. Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan mereka memandang. Ta'rifu fi wujuhihim, kalian akan melihat pada wajah mereka natrotan naim, yang senang dan penuh kenikmatan. Yusqauna min rahiqim mahtum, mereka meminum dari khamar yang masih disegel. Hitamuhu mis, segelnya dari kasturi. Aina yasrobu, mata air yang diminumnya, bihal muqarrabun, dengannya, yaitu yang didekatkan dengan Allah. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, kanu, mereka, minal ladzina amanu, ya terhadap orang-orang yang beriman, yathakun, mereka mentertawakan. Wa iza marru bihim, dan apabila mereka melintasi orang-orang yang beriman, yataghamazun, mereka mengedip-ngedipkan matanya. Wa idzan qalabu, dan apabila mereka kembali, ila ahlihimun qalabu, kepada keluarga mereka, mereka kembali fakihin, dengan gembira. Wa idza ra'auhum, dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata, inna haula ila dolun, sesungguhnya mereka sungguh termasuk orang yang sesat. Wa ma ursilu alaihim, dan tidaklah mereka diutus atas mereka hafizin, untuk sebagai penjaga. Wal yaumal ladzina amanu, maka hendaklah pada hari itu orang-orang yang beriman, al kufar yatakun, ya terhadap mereka mentertawakan. Alal araiki yanjurun, di atas dipan-dipan mereka memandang. Hal suwibal kufaru, apakah balasan bagi orang kafir, maka nuyab aluf, terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi yang kemarin terakhir ayat 5, liyaumin ajim, hari yang besar, hari yang dahsyat, itu masih global, ya. Allah masih jelaskan apa itu kiamat, yaitu hari yang dahsyat. Nah ini detailnya di ayat 6, ya. Jadi ayat 6 dijelaskan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari yaqumu, ya berdiri, annas manusia, lirabbil alamin, menghadap lirabbil alamin, siapa? Allah, ya. Jadi sahabat Rasulullah, ya, itu kalau membaca ayat ini, terutama Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, ya, itu menangis kalau membaca surat Al-Mutaffifin, terutama di ayat 6, ya. Bahkan dia sampai pingsan dan nggak bisa meneruskan lagi kalau membaca ayat ini, karena beliau membayangkan ketika nanti dikumpulkan
di padang mahsyar, ya semua berkumpul, dia menghadap kepada Rabbul Alamin. Dibayangkan Rasulullah bahkan mengatakan begitu mengerikannya suasana pada hari kiamat, ya. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda bahwa nanti ya semua manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar seperti anak panah yang dimasukkan ke dalam wadahnya. Jadi berjejal-jejalan, berdesak-desakan, empet-empetan, ya. Nah, itu dimasukin ke dalam wadahnya anak panah. Jadi nanti dikumpulkan manusia, ya, itu berdesak-desakan, berjejal-jejal, empet-empetan, dan itu waktunya selama 50.000 tahun berdiri menghadap Allah. Ya, bayangin, udah berdesak-desakan, ya, terus durasinya lama selama 50.000 tahun, dan ada yang nanti keringatnya sampai setelinga, tenggelam. Ada yang lebih parah lagi, ada juga yang lebih ringan, tergantung amalannya. Jadi yakumu ini bisa diterjemahkan dibangkitkan atau berdiri menghadap Allah, ya. Nah, jadi nanti manusia, ya, ketika menghadap Allah, ya, di padang mahsyar itu tergantung amalannya. Ada yang keringatnya semata kaki, ada yang selutut, ada keringatnya sampai sedada, ada yang tenggelam. Nah, itu tergantung amalannya, ya. Jadi nggak sama kalau orang yang rajin sholat berangkat ke masjid dengan orang yang kalau bangunnya jam 6, jam 7, nggak sama nanti di hari kiamat itu, ya. Jadi nggak sama kalau seorang suami yang peduli dengan pendidikan anak, ya, dan pendidikan istrinya, dengan orang yang cuek dengan anak dan istrinya, nggak sama itu, ya. Nah, tergantung amalannya juga. Nggak akan sama orang yang rajin beribadah dengan orang yang malas-malesan beribadah, ya. Nggak sama juga orang yang bisa menekan dan melawan hawa nafsu dengan orang yang pasrah, bahkan mengumbar hawa nafsu, ya. Yang harusnya nggak boleh ditonton, ditonton. Yang harusnya nggak boleh dibuka, dia buka, karena dia nggak bisa menahan hawa nafsu. Nggak sama itu nanti di hari kiamat. Nah, jadi baru dikumpulkan aja udah beda tuh, dari keringatnya aja nanti udah ketahuan tuh, ya. Nanti nggak sama orang yang berjuang, ya, di jalan Allah dengan orang yang cuek aja dengan perjuangan, ya. Nanti perjuangan kita akan dihargai nanti di hari kiamat. Nggak sama anak yang berbakti kepada orang tua dengan anak yang cuek sama orang tuanya, ya. Nggak sama tuh nanti. Nggak sama anak yang berkorban demi orang tuanya dengan anak yang pelit dengan orang tuanya, berkorban hartanya maksudnya dengan untuk orang tua, dengan anak yang pelit. Maksud orang tua butuh uang harus ngutang sama anaknya, ya. Jadi buat apa kaya kalau orang tua nggak bisa menikmati harta dari anaknya. Anaknya kaya tapi orang tuanya susah, mau beli makanan harus ngutang. Nah, itu nanti beda nanti orang yang benar-benar mengorbankan harta untuk orang tuanya dengan anak yang pelit itu. Ya, ya. Dan lagi nanti orang yang berdiri, ya, menghadap Allah itu didekatkan matahari sedekat-dekatnya, ya. Nah, itu buat orang yang beriman nanti ada yang namanya dispensasi atau keringanan. Nah, kalau secara umum Rasulullah mengatakan
bahwa nanti ya ketika manusia berdiri menghadap Allah itu berdiri selama setengah hari itu sama dengan 50.000 tahun setengah hari. Tapi buat orang yang beriman ya itu berdirinya di sana diumpamakan seperti matahari yang akan tenggelam sampai matahari tenggelam ya, sebentar ya. Bahkan ulama ya atsar ulama mengatakan itu seperti orang yang melaksanakan sholat, jadi waktunya cuma 10 menit aja ya. Nah itu orang yang beriman nanti di sana cuma sebentar berdirinya, beda dengan orang yang kafir ya 50.000 tahun desek-desekan terus dengan keringat yang merendam dirinya ya sampai tenggelam masyaallah ya. Nah ini orang-orang beriman ini mendapatkan keringanan ya dia karena ibadahnya. Jadi orang yang malas-malasan beribadah dengan orang yang tiap malam bangun untuk beribadah beda itu. Maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah atas jerih payahnya dia. Yang kedua ya karena yang pertama tadi ganjaran karena mendapatkan ganjaran karena hasil jerih payah. Yang kedua karena mereka berdoa kepada Allah ya dari dahsyatnya di menghadap Allah di padang mahsyar. Nah ini Rasulullah ya ini senantiasa berdoa. Jadi Ibunda Aisyah ketika ditanya sama murid-muridnya, Ibunda Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah itu setiap hari senantiasa berdoa ya kepada Allah agar dilindungi ya, dari dahsyatnya ketika berdiri di padang mahsyar menghadap Allah. Itu udah berdoa belum nih? Kalau belum ya mulai sekarang kita berdoa sama Allah agar kita dilindungi dari dahsyatnya ketika berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala ya, itu 50.000 tahun. Bayangin, Rasulullah itu udah dijamin masuk surga. Bahkan udah pasti dia masuk surga karena Rasulullah yang membuka pintu surga. Dan Rasulullah yang pertama nanti masuk surga, tapi Rasulullah masih selalu berdoa ya, minta perlindungan agar dilindungi dari dahsyatnya menghadapi di padang mahsyar menghadap Allah nanti, masya Allah. Ya, jadi yakumu ya ini dari kata kiamat. Artinya dibangkitkan atau berdiri. Nah, nanti manusia itu akan dibangkitkan dari alam kubur ya. Nanti ketika Allah memanggil sekali panggilan itu manusia akan bangkit semuanya. Ini ada di surat Ar-Rum, surat Ar-Rum ayat 25. Surat Ar-Rum surat berapa? Surat 30 ayat 25. Surat 30 ayat 25. Ya, wa min ayati an taqumas sama'u wal ardh. Nah, ini yang summa ya. Kemudian iza da'akum ya. Apabila Allah memanggil kalian dakwatan dengan sekali panggilan ya, ayat 25 yang itu yang setelah qala summa. Kemudian apabila ya Allah menyeru kalian dakwatun dengan sekali panggilan minal ardi dari bumi iza antum tahrujun, maka kalian akan keluar, maksudnya akan bangkit dari kubur ya. Itu nggak ada yang bisa tuh menghindar, semua bangkit. Lalu kalau yang nggak dikubur gimana? Bisa nggak bangkit? Misal kecebur di laut, dimakan ikan, ikannya dipancing sama nelayan, lalu dimakan sama nelayan, terus kotorannya dimakan lagi sama lele. Gimana? Bisa nggak dibangkitkan? Bagi Allah mudah ya.
Allah tinggal mengatakan ija'ar dan say'an ayakula lahu kun fayakun, maka jadi itu bangkit lagi ya. Nah, jadi nanti setelah dibangkitkan ya, ini yakumu kan dibangkitkan, lalu yakumu berdiri menghadap Allah selama 50.000 tahun. Masya Allah. Ada yang mau nanya ayat 6? Kalau nggak ada langsung ayat 7 nih. Nah, ayat 7 udah beda tema nih. Kalau tadi ayat 1 sampai ayat 6 itu tentang orang-orang yang berbuat curang, maka akan di hari kiamat dia akan menghadap Allah. Sekarang ayat 7 kalla ya, sekali-kali tidak, atau bisa juga bukan begitu atau tidak seperti itu. Ini maksudnya buat orang-orang yang curang. Jadi Allah mengatakan kalla, tidak seperti itu orang-orang yang curang ya. Mereka menganggap bahwa dengan kecurangannya itu orang nggak tahu, karena kalau berbuat curang kan cuman sedikit ya, cuman paling 1 on, setengah on gitu. Kalau setengah kilo ketahuan kalau dia curang ya. Nah, dia pikir nggak tahu manusia, ya boleh jadi nggak tahu, tapi Allah mengetahui dan itu akan dicatat. Nah, bukan hanya dicatat, nanti dibalas oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kala ya, bukan begitu, tidak seperti itu, sekali-kali tidak ya. Orang-orang yang curang itu nanti akan dicatat oleh Allah dan akan diberi balasan gitu. Terus inna kitabal fujari lafi sijin, sesungguhnya kitab catatan amal-amal ya. Jadi ini innal kitaba, kitab catatan amal-amal al fujar. Fujar itu artinya orang yang berbuat dosa ya. Nah, kita juga kan termasuk ada dosa ya, setiap manusia pasti punya dosa. Tapi yang dimaksud fujar di sini adalah orang yang berbuat dosa dan dia tidak malu ya, dan tidak takut atas efek dari dia berbuat dosa. Nah, itu fujar. Jadi dia melakukan perbuatan dosa dan dia nggak malu, padahal Allah sudah menutupi dosanya ya. Tapi dia malah ceritakan, dia sampaikan dosanya. Itu Allah menutupi, artinya Allah sayang sama kita supaya kita bisa memperbaiki, kita bisa bertobat kepada Allah. Tapi dia malah nggak malu, bahkan dia bangga gitu. Nggak apa-apalah saya nggak sholat, masuk neraka juga nggak apa-apa, bangga gitu. Iya, ada gak yang suka bangga dengan dosanya? Nah, padahal Allah udah tutupin ya. Kalau Allah menutupi itu berarti Allah sayang supaya kita bisa bertobat dan memperbaiki diri. Tapi dia malah ceritakan, itu yang dinamakan fujar ya. Ketika berbuat dosa dia nggak malu dengan perbuatan dosanya ya. Ya, jadi orang-orang yang mukmin itu orang yang malu. Kalau dia nggak malu ya, maksudnya bukan malu, saya malulah ke masjid sama orang-orang nggak pernah ke masjid, jangan, bukan gitu. Atau saya malulah pakai jilbab, nggak pernah tadi bilang soalim. Jadi yang dimaksud malu dengan perbuatan yang tidak terpuji, malu dengan perbuatan yang tercela ya. Misalkan saya malu nih nggak bisa ngaji, nah, bukan berarti itu nggak mau ngaji, nah, justru belajar ngaji. Iya, nah, itu malu terhadap perbuatan yang tercela, itu orang-orang beriman. Kalau orang-orang yang kafir ya, itu justru dia nggak malu dengan perbuatan yang tercela, bahkan dia bangga diceritakan ya, seperti itu.
Ya, jadi seharusnya orang-orang yang berbuat dosa itu dia malu dan takut dengan dampak yang akan dia perbuat gitu ya. Nah, bisa jadi musibah, kesulitan ya, yang dia dapat karena dosa-dosa yang mereka perbuat ya. Jadi ketika ya kita ada masalah terhadap tetangga, terhadap keluarga, ada masalah terhadap pasangan suami atau istri, ada masalah terhadap orang tua ya, lalu nggak ada jalan keluar, maka solusinya adalah bertobat dan bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa itu akan diberi jalan keluar oleh Allah ya. Dan orang yang berbuat dosa ya itu hatinya nggak akan tenang ya, hatinya jadi sempit ya. Jadi jangan nanti ada kok nih perasaan nggak enak nih, jangan-jangan ada yang ngomongin nih. orang perasaan nggak enak nyalain orang ya. Kalau ada perasaan nggak enak berarti dia ada dosa tuh, jangan nyalain orang tuh, jangan mengkambing hitam kan ikan, jangan-jangan. Ya, kalau ada perasaan yang nggak tenang, nggak enak, nah itu muhasabah ya, ada apa masalahnya. Kita kembali ke Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri ketenangan seperti itu. Ya, jadi fujar ini adalah orang-orang yang berbuat dosa, dia tidak malu dan tidak takut dengan efek dari yang dia perbuat ya. Nah, lalu lapis sijin ya akan dimasukkan ke dalam sijin. Nah, apakah sijin? Sijin itu ulama sepakat nama sebuah tempat yang sempit, tempat yang gelap dan rendah, serendah-rendahnya itu sijin ya. Jadi sijin itu Rasulullah mengatakan ada di pusat bumi. Jadi lapis bumi yang ketujuh yaitu di paling bawah. Nah, itu sijin ya. Jadi bumi kan ada 7 lapis. Nah, lapis ketujuh itu yang tempatnya sempit, gelap ya, dan paling rendah itu sijin. Jadi cocok ya kalau misalkan pujar, orang yang berbuat dosa, yang enggak malu dengan perbuatannya ya, ditaruh di tempat yang sempit, yang gelap dan yang rendah, serendah-rendahnya. Cocok ya. Karena perbuatannya itu. Ya. Jadi orang yang berbuat dosa ya itu dia akan ditaruh di tempat yang sijin, yang gelap, sempit dan serendah-rendahnya, itu cocok ya. Dan dia juga nggak ada ketenangan ya. Jangan nanti begitu putus sama pacar, aduh galau nih putus sama pacar, harusnya dia ini ya tenang. Karena apa? Dalam Islam kan nggak boleh pacaran ya. Ini putus galau. Ta'aruf tuh bukan harus pacaran kan. Tiap hari kapel kan. Ya, jadi nanti kalau seandainya ya Allah ingin orang yang berpaling dengan Allah ya, itu nanti akan disempitkan hatinya. Ini ada di surat Toha ayat 124, surat Toha. Surat Toha surat 20 ayat 124. Waman arodoan, dan barang siapa yang berpaling anjikri dari mengingat, fa innalahu ya, jadi barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, fa inna, maka sungguhnya lahu baginya
Ma'isatan donka, maka akan sempit ya hatinya. Wa nahsuruhu, maka kami kumpulkan dia yaumal kiamah, pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta ya. Jadi barang siapa yang berpaling, ayat 124, ayat 124 pakai 124 ya. Jadi barang siapa yang berpaling, artinya barang siapa yang melanggar aturan-aturan Allah ya, maka akan sempit hatinya ya, akan galau, akan gak tenang hatinya kalau orang yang melanggar aturan-aturan Allah. Jangankan melanggar aturan Allah, nih sekarang kalau seandainya ada orang naik motor nih ya, nggak pakai helm, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, terus begitu dia lewat, lihat dia ada polisi di depan, gimana kira-kira hatinya? Gelisah, deg-degan ya. Bukan deg-degan karena ada chemistry, bukan. Tapi deg-degan takut terketahuan, takut ketangkep. Ya padahal belum tentu dia nangkep ya, tapi udah deg-degan duluan. Karena apa? Karena kita melanggar, nggak pakai helm, nggak pakai bawa SIM. Itu baru melanggar aturan manusia ya. Apalagi nanti melanggar aturan Allah, lebih deg-degan lagi nanti menghadapi Allah, masya Allah ya. Jadi yang namanya melanggar ya, itu pasti nggak akan tenang, apalagi melanggar aturan Allah ya. Dan orang-orang yang melanggar aturan Allah itu menjadi remeh di hadapan Allah ya. Makanya orang yang remeh itu kan orang yang rendah, taruhnya di tempat yang paling rendah, itu cocok gitu. Jadi ya itu dia nanti menjadi hina. Beda dengan orang yang beriman ya. Orang yang beriman nanti ditaruhnya di tempat yang tinggi, ilin ya. Orang yang beriman nanti taruhnya di tempat yang paling tinggi. Nanti itu pembahasannya masih lama ya. Nah, jadi orang-orang yang fujar ya, itu nanti akan dihinakan oleh Allah ya, dan nggak ada yang bisa memuliakannya. Ini ada di surat Al-Has, surat Al-Has ayat 18, surat 22. Ini kayaknya cepat selesai ini pelajaran ini nanti. Nah, ayat 18. Nih yang di setelah kola yang kedua, kola yang kedua, wa may yuhinillah, dan barang siapa yang dihinakan Allah, famalahu min mukrim, maka tidak ada baginya dari orang yang bisa memuliakannya ya. Itu setelah kola, sebelum yang terakhir. Wa may yuhinillah, barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada baginya yang bisa memuliakan. Nah, ini orang-orang yang melanggar aturan Allah, maka Allah akan hinakan ya. Jadi kita mencari kemuliaan bukan kepada manusia ya. Kita di mata manusia bisa jadi mulia, tapi di mata Allah belum tentu ya. Misal seorang pemimpin dengan cara yang curang, mungkin dia dihargai, dimuliakan oleh orang, tapi di mata Allah belum tentu, karena caranya mungkin dia dengan cara yang curang ya, seperti itu. Nah, jadi ya mulia itu sebaiknya di mata Allah, jangan di mata manusia. Apa yang diwajibkan oleh Allah dijalankan, dan yang dilarang ditinggalkan, maka itu nanti Allah akan muliakan. Dan kalau udah dihinakan, gak ada yang bisa memuliakannya ya. Jadi orang-orang yang pujar, orang-orang yang berbuat dosa, yang nggak malu, itu cocok memang ditaruh di tempat sijin yang rendah
ya. Bahkan orang-orang yang yang nggak malu dengan perbuatan dosanya itu lebih rendah dari hewan. Coba hewan aja tahu mana yang jantan mana yang betina, tahu gak dia pasangannya, ini jantan ini betina, tahu gak? Nah ini manusia ya bahkan dikampanyekan laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Bahkan di beberapa negara ada yang udah dilegalkan ya, dilegalkan menikah laki-laki dengan laki-laki, si A dengan si B, Bejo dengan Karjo misalnya. Itu kan berarti lebih rendah dari hewan. Hewan aja tahu ya nggak mau dia laki-laki sama laki-laki, jantan sama jantan. Nah, ini malah dilegalkan. Nah itulah ujar orang yang lebih rendah daripada hewan gitu ya. Kalau dulu kan orang yang lemah gemulai dulu, zaman saya dulu SMP ada temen yang agak lemah gemulai gitu, malu dia gitu ya. Tapi sekarang coba deh pelawak film di film-film itu kayaknya banci jadi malah biasa seperti biasa, makan jadi kayak paling lucu gitu. Akhirnya dianggap biasa aja, padahal ya itu sedang membidik apa tuh agar agama kita tuh dirusak tuh dengan cara seperti itu. Coba sekarang kita lihat di TV-TV biasa aja orang banci bencong ya. Kalau dulu tuh aib, dulu malu deh. Iya. Nah, ya, jadi kalau ada yang seperti itu ya, kalau seandainya dia mau bertobat ya itu dan tobatnya diterima sama Allah, itu yang tadinya dia hina maka dia akan mulia, yang tadinya rendah maka akan menjadi tinggi ya bagi Allah, bagi dirinya. Jadi pujar ini benar-benar orang yang enggak tahu malu atas dosa-dosanya, bahkan dia bangga dengan perbuatannya ya. Dan dia enggak takut dengan apa akibatnya setelah dia kerjakan. Makanya cocok ditaruh di tempat yang paling gelap, paling sempit dan paling rendah serendah-rendahnya. Ini waktunya udah habis nih. Kalau gitu kalau ada yang mau nanya boleh dah. Ada yang mau nanya gak? Boleh. Pakai mic biar yang lain pada dengar, Pak. Pakai mic. Yang menikah yang sama jenis itu berdosa juga enggak? Iya. Baik. Iya. Baik ya. Jadi baik yang menikahkan atau yang melegalkan meskipun dia nggak berbuat dia berdosa ya. Bahkan yang melegalkan itu dosanya lebih besar meskipun dia cuma tanda tangan doang ya. Dia nggak melakukan, cuma tanda tangan mensahkan pernikahan sesama jenis, itu dosanya besar. Selama orang yang menikah itu dosanya dia dapat. Hah? Ya, yang penting kalau ada uang, Bu. Mungkin kalau di sini masih malu ya, masih alhamdulillah ya, malu-malu gitu. Kalau kenapa? Berarti pemerintah itu sendiri harus bertanggung jawab. Iya, ya. Kalau kita mengerjakan demi pekerjaan saja, itu misalnya takut dengan jabatan atau macam gitu. Ya. Ya semuanya dapat dosa lah. Misal undang-undangnya ditetapkan di DPR
semua setuju ya karena hak asasi. Lalu diputuskanlah undang-undangnya boleh gitu dilegalkan, maka itu dosa semua nanti apabila dia melakukan itu gitu ya. Meskipun dia nggak melakukan, dia hanya mengesahkan dosa itu ya, karena dia membuka jalan untuk orang berbuat maksiat itu ya. Adalah Jariah dosa. iya, dosa jariah tuh katanya Pak itu ada ya. Ada lagi jadi kalau Allah udah menutup dosa kita jangan kita ceritain. Kadang ada orang yang sengaja ceritain aib dia, bangga lagi, waduh semalam sama istri begini-gini begini, itu kan nggak boleh aib diceritain. Nah itu nggak boleh ya. Allah udah menutup ya, dia malah buka, nggak boleh ya. Dosa itu pujar itu namanya deh, al pujar. Kejadian dia di sini juga saya lihat gitu. Dia laki-laki tapi dia pergi umrah tapi pakaian perempuan gitu, boleh? Dia pergi umrah. Iya, ada tuh ya di mana di YouTube ya, yang tapi dia pakai pakaian ihramnya laki-laki ya, perempuan ya nggak boleh lah, dia kan masih laki-laki gitu. Terus nanti periksa itunya gimana? Iya, paspornya waktu diperiksa kan. Nah itu justru yang tadi saya sampaikan, dosa juga itu kan orang ngelawak ya pakai daster segala macam. Bahkan sekarang ya lomba 17-an bapak-bapak pakai daster. Nah itu nggak boleh itu, nanti dianggapnya udah biasa aja itu, jadi ya menggiring ke arah ke sana gitu. Nanti anak-anak kita ngeliat, oh tuh bapak pakai daster juga nggak apa-apa. Ya, udah lagi ya. Pakai mic boleh nih Pak Basirin tolong. Kalau menceritakan aib tapi untuk ibrah untuk pelajaran Itu boleh kayak seperti ngajar, ceritakan. Ini nggak boleh kalau seperti ini dosa aib itu boleh. Atau untuk menegakkan keadilan misalnya boleh. Tapi kalau mengumbar aib sendiri gitu, kalau buat ibrah pelajaran boleh, bahwa ini nggak boleh, tapi bukan berarti terus diumbar aibnya ya. Untuk pelajaran misalnya ini nggak boleh melakukan ini itu aib gitu, nggak boleh ya. Atau misalkan ada juga ya pelajaran dulu pernah karena salah begini, padahal ini sebenarnya bukan kesalahan dia, akhirnya dia harus dipenjara, maka jangan sekali-kali seperti ini pengalaman saya dulu seperti ini, misalkan seperti itu boleh juga ya. Jadi supaya nggak diulangin, dulu dia pernah gara-gara salah jalan akhirnya dibui atau dipenjara. Nah ini itu kan dia menceritakan supaya nggak diulangi nama yang lain, boleh juga itu seperti itu. Nah, tapi bukan berarti aib yang sebenarnya Allah tutupin terus kita ceritakan, itu nggak boleh, nanti ya jadi pujar ya. Ada lagi? Cukup ya, kita hatmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum manasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa
ayatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.